Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Putra Miska. Saya dari kelas TLB. Saya akan mempresentasikan tentang SNI Puil. Untuk saat pertama ini, hal-hal yang diperhatikan dalam sistem IT. Yang pertama, harus menggunakan transformator pasangan tetap yang dipasang di luar ruangan fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Setiap ruangan atau setiap kumpulan ruangan kelompok 2E beserta semua ruangan yang bersebelahan tetapi berfungsi sebagai bagian dari ruang kelompok 2E harus bersedia paling sedikit satu transformator. Lebih dari satu transformator dapat dihubungkan paralel jika semua melayani satu ruangan atau kumpulan ruangan. Mengingat syarat yang ketat bagi keadaan satu daya listrik, maka gawai proteksi transformator tersebut pada butir B harus memiliki sedemikian rupa sehingga pada hubungan bumi pertama aliran listrik tidak terputus. Setiap ruangan termasuk kelompok 2E harus disediakan paling sedikit 2 buah kotak kontak. Khusus dalam ruang operasi harus disediakan paling sedikit 5 buah kotak kontak yang tersambung pada sekurang-kurangnya 3 secret akhir dan paling sedikit 1,25 meter dari lantai. Sebagian proteksi berhubung pendek dan beban dari sirkuit beban hanya boleh digunakan pemutus sirkuit arus lebih pemutus sirkuit dipasang di depannya. Transformator tersebut di atas harus mempunyai kumparan yang terpisah dan berinsulasi ganda yang menyebabkan beberapa syarat tambahan. Voltase nominal pada sisi sekunder tidak boleh lebih dari 230 volt. Hal itu berlaku juga untuk voltase antara fase pada voltase fase 3. Transformator harus dilengkapi dengan pelindung statis antara hitam primer dan hitam sekunder. Catatan: mengingat pemakaian pengaruh kegagalan listrik dan arus bocor, maka daya pengenal transformator harus antara 3,15 kV ampere dan 8 kV ampere. Gawai proteksi insulasi harus dipasang secara sistematis. Setiap sistem IT harus dilengkapi dengan gawai monitor instalasi yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, impedansi arus bolak-balik atau disimbolkan dengan ZI dari monitor tersebut paling sedikit 100K. Voltase ukuran harus 24 volt AS. Arus ukur tidak boleh melebihi 1 mA juga pada keadaan hubungan pendek ke bumi yang sempurna dari salah satu fase. Harus ada syarat bila resistance insulasi turun sampai 50K. 3. Setiap ruang atau kumpulan ruang di tempat yang mudah terlihat atau terdengar harus dipasang aparat pemberi isyarat dan dalam ruang itu harus selalu ada petugas. Lampu berwarna hijau yang menyala sebagai isyarat bahwa aparat pemberi isyarat sedang digunakan. Lampu berwarna kuning yang mana jika nilai insulasi berada di bawah nilai yang sudah ditentukan, lampu ini tidak dapat dipadamkan atau dinyalakan lewat saklar. Isyarat bunyi dipasang paralel dengan lampu berwarna kuning yang dapat dihentikan tetapi tidak dapat diputuskan. Tombol tekan uji coba. Untuk setiap konduktor proteksi harus dipasang sebuah resistan coba 42K melalui tombol tekan untuk uji coba dengan butir 3. Ya, rumus dari resistan pembuayan itu pertama RE sama dengan 25/1N IN. Dengan IN arus operasi sisa pengenalan mensifkan membebaskan GPAS. GPAS harus mempunyai proteksi arus operasi sisa pengenalan tidak lebih dari 30 mA. Konduktor proteksi di PHBK. Untuk setiap sirkuit beban harus dipasang satu konduktor proteksi tersendiri mulai dari PHBK utama bangunan atau sambungan rumah. Untuk ruang praktek dokter dari ruang kelompok 1, konduktor proteksi dipasang mulai dari PHBK cabang untuk ruang praktek dokter tersebut.
Bila menggunakan sistem TN, konduktor proteksi dan konduktor fase harus berada dalam satu pipa atau merupakan salah satu konduktor dari kabel berinti banyak. Konduktor proteksi pada sikit beban tidak diizinkan menggunakan sebuah konduktor bersama untuk lebih dari satu sikit beban, kecuali bila digunakan konduktor bersama menurut catatan pada kode 8.27.3.7.2.2 butir B. Di bawah ini kontak proteksi dari beban boleh dihubungkan yang satu dengan yang lain pada unit instalasi yang sudah berupa barang jadi dari pabrik. Konduktor proteksi dan ekopotensial yang sudah terpasang pada perlengkapan pakai dapat dihubungkan melalui rel yang disambung dengan konduktor penampang paling sedikit 16 mm persegi CU pada rel konduktor proteksi dari PABK yang bersangkutan atau rel ekopotensial sesuai 8.27.3.8.2.1. Resistance antara rel konduktor proteksi yang terkait dengan kontak proteksi dari kontak atau dengan kontak konduktor proteksi pada perlengkapan pakai tidak boleh lebih dari 0,2 untuk ruang kelompok 2E. Catatan dengan memperhitungkan resistance kontak secara ini berarti bahwa untuk menambah minimum 2,5 mm 2 CU panjangnya harus maksimum 20 meter. Keterbatasan itu dapat diatasi dengan cara memperbanyak PABK cabang atau memasang sejumlah rel konduktor proteksi yang saling dihubungkan dengan penampang minimum 16 mm 2 CU dan tersambung terus sampai dengan PABK. Dalam PABK dan pada rel konduktor proteksi, setiap konduktor proteksi harus diberi tanda yang jelas sesuai dengan gambar instalasi. Konduktor proteksi harus ditandai dengan 3.6.2 dan berinsulasi untuk voltase nominal 500 volt. Ekopotensial khusus dalam ruang fasilitas pelayanan kesehatan harus pasang ekuipotensial. Semua bagian bersifat konduktor harus dihubungkan ke ekuipotensial itu jika resistan terhadap konduktor proteksi lebih kecil dari 7K. Selain itu, dalam ruang kelompok 2E, semua bagian yang bersifat konduktor dalam daerah 2,5 dari tempat penderita harus dihubungkan ke ekuipotensial jika resistan terhadap konduktor proteksi lebih kecil dari 2,4K. Pengujian dilakukan dengan voltase searah paling sedikit 100 volt. Syarat ini berlaku untuk bagian konduktif yang diinsulasi dengan hingga sentuhan tidak langsung dapat dihindarkan. Dihubungkan dengan konduktor ekopotensial khusus. Pertama, semua pipa logam pelindung terhadap medan listrik dan nanti bersifat konduktor, penangkap sistem kanal, BKT dengan bangun berinsulasi proteksi yang mungkin tertentu, perlengkapannya bersifat konduktor yang mungkin tersentuh atau biasa disentuh. Konduktor ekuipotensial dan rel ekuipotensial. Konduktor ekuipotensial yang disebut dalam 8.27.3.8.1 harus dihubungkan pada rel ekuipotensional. Rel konduktor tersebut dalam 8.27.3.7 dan rel ekuipotensial harus berada dalam satu kontak. 8.27.3.8.2 kedua rel di atas harus dihubungkan ke konduktor yang berpenampang minimum 16 mm persegi CU dan harus dapat dilepas. Konduktor ekuipotensial dengan penampang minimum 4 mm persegi CU harus berinsulasi untuk voltase nominal minimum 500 volt dan diberi warna loreng hijau kuning. Antara rel ekuipotensial dan ruang atau kelompok ruang yang dilengkapi aparat ukur atau aparat pengamat yang sama fungsinya. Perlengkapan untuk fungsi voltase aksi organ harus dipasang konduktor ekuipotensial khusus dengan penampang minimum 16 mm persegi CU. 8.3.8.2.5 pada rel ekuipotensial harus tersambung konduktor ekuipotensial secara teratur dan jelas, mudah dilepas dan disambungkan, dinilai dengan jelas dan permanen menurut fungsinya.
8.27.3.8.2.6 bagian konduktornya termasuk dalam ekualitas semua harus secara langsung tersambung ke rel ekopotensial. Bagian konduktor seperti pipa gas dalam satu ruangan disambung ke rel ekopotensial. Dalam ruang kelompok 2E harus disediakan alat penghubung satu kutub yang sudah diaman terhadap kemungkinan terlepas tanpa sengaja untuk memungkinkan penyambung konduktor ekopotensial bagi perlengkapan pasangan yang tidak tepat yang digunakan dalam ruang itu. Catatan diajukan agar alat penghubung ini disediakan juga dalam ruangan pelayanan kesehatan lainnya. Untuk ruang kelompok 2E berlaku juga hal berikut: transistasi antara di satu pihak dan semua bagian terhubung pada ekopotensial itu termasuk supaya penghubungan dibedakan tidak boleh lebih dari 0,2 antara rel ekopotensial satu dengan pihak yang rapat atau bagian terpasang maklum dan terhubung pada potensi atau konduktor ekopotensial voltase lebih besar dari 10 mV dalam keadaan gangguan. Catatan, bila setelah dilakukan tindakan penyamaan gangguan pada PKT yang menuju ke daerah aman masih dipasang sekat insulasi, dilapisi atau diselubungi dengan insulasi, contoh voltase dalam keadaan tanpa terdapat voltase 10 mV, maka harus sebagai contoh pelaksanaan ekopotensial dengan alat penyeimbang voltase. Lihat pada gambar kode di atas 8.27-1 dan 8.27.2. Di dalam daerah bahaya ledakan ruang fasilitas pelayanan kesehatan hanya diboleh pasang pengaman elektromagnetik jenis pelaksana APG dan APM. Perlengkapan dengan uji anestesi dalam zona M juga perlengkapan listrik lainnya yang pelaksanaan sesuai dengan 8.5 yang masuk dengan daerah bahaya ledakan ialah zone G, juga disebut sistem gas medis tertutup, mencakup seluruh rongga yang secara terus-menerus atau tidak membuat menggunakan dan siali campuran gas mudah meledak dalam jumlah sedikit. Zone M juga disebut daerah sekitar kegiatan medis, mencakup bagian dari ruang tempat udara mudah meledak dapat terbentuk sebagai akibat penggunaan bahan organik pembersih kulit. Bila dalam hal luar biasa di ruang fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsinya dapat timbul zone. Perambahan listrik dapat menimbulkan percikan api baik dalam keadaan biasa maupun saat ada gangguan. Pasti dari kebakaran, bila sebagian perlengkapan mencakup pipa yang berisi gas dan terjadinya kebakaran, misalnya saat asam atau saat gelap-gelap. Untuk bagian ini hal berikut: tempat keluar gas harus menjarak 20 cm dari bagian perlengkapan listrik yang dapat meninggalkan percikan api yang dapat menyulut gas baik dalam keadaan biasa maupun bila ada gangguan. Perlengkapan listrik tidak boleh diterbangkan pada arah gas mengalir. Bila konduktor listrik dan pipa untuk gas memudahkan terjadinya kebakaran dipasang bersama-sama dalam satu jalur. Bila pipa atau kotak, maka konduktor listrik harus minimum memenuhi syarat untuk jenis NYM. Ya, ini ada gambar contoh instalasi ruang operasi dengan ekopotensialnya. Ya, ini keterangannya dari ruangan tadi. Lalu ada ruang kebetulan di ruang operasi. Berikut juga keterangannya. Lalu ini adalah ruang operasi juga, daerah zone rawan dia anestesi maupun bakar campuran gas anestesik dan bahan pembersih. Kalau setahu saya itu anestesi itu bagian dalam ilmu kedokteran itu digunakan untuk bius dan biasanya itu ya yang dijelaskan tadi itu terdapat cairan-cairan yang dapat membuat gas menguap kayak seperti obat-obat, dan itu ada juga yang dapat menguap, mungkin itu juga dapat menimbulkan gas, itu dapat menimbulkan kebakaran. Contohnya itu yang digunakan biasa untuk bius itu, kalau setahu saya dulu itu saat baca buku itu morfin
sebenarnya narkoba itu juga digunakan banyak. Obat-obatan narkoba itu yang sebenarnya digunakan untuk bagian anestesi itu sendiri itu biasanya juga digunakan dokter untuk pembius, obat bius atau pereda rasa sakit pada saat operasi. Ya, lalu ini ada cahaya pengganti khusus atau disingkat dengan CDPK. Bila aliran listrik terputus dalam ruang pelayanan kesehatan kelompok IE dan 2E, pelengkapan seperti yang disebut dalam 8.7.5.2 harus dapat bekerja terus dengan daya dari suatu CDPK dengan mengindahkan ketentuan di bawah ini. CDPK tidak dapat mengganti CDP seperti yang disyaratkan dalam 8.21. Sebaliknya CDP yang sesuai dengan 8.21 tidak dapat mengganti CDPK. Contoh, CDPK dalam sistem distribusi instalasi listrik pada fasilitas pelayanan kesehatan diberikan dalam gambar 8.27.4. Menurut catatan dalam hal ini, masing-masing ketentuan yang berlaku dalam persyaratan pembangunan rumah sakit harus dipenuhi. Dalam setiap ruang bedah atau ruang kegiatan medis lain dapat digolongkan dalam kelompok 1E dan 2E. Sekurangnya ada perangkat lampu bedah yang dinyalakan bagian tenaga dari CDPK, misalnya baterai. Waktu pindah beban 0,5 detik. Padamnya satu lampu dari seperangkat lampu tidak boleh menggantikan kegiatan pembedahan. Ya, itu benar. Kalau misalkan dalam satu pembedahan itu terjadi kasus pembedahan, misalkan transplantasi jantung, itu tidak bisa dihentikan karena kalau setahu saya itu operasinya jantungnya itu sedang dipompa. Jadi kalau misalkan telat sepersekian detik, jantung itu akan mengalami kerusakan pada bagian pembuluh darahnya. Makanya orang yang melakukan operasi jantung itu kemungkinan berhasilnya itu cuma sekitar 0,001% atau 1/1000. Jadi makanya kalau di dalam rumah sakit sendiri itu biasanya disediakan energi tambahan atau supaya bila terjadi pemadaman listrik saat pembedahan atau cara proses operasi itu tetap bisa berjalan, karena yang namanya operasi itu sendiri merupakan teknik pengobatan dengan cara mungkin mengambil atau mengubah bentuk tubuh manusianya itu sendiri. Apalagi juga selain jantung, operasi yang lainnya seperti operasi ginjal dan lain-lain juga itu sebenarnya tidak boleh terlambat karena darah manusia itu mengalir. Kalau misalkan operasi itu diberhentikan dan operasi itu dalam keadaan belum selesai atau belum finishing, itu kemungkinan bisa pasien dapat kekurangan darah karena darahnya habis. Makanya kalau orang operasi itu, apalagi operasi yang seperti jantung tadi saya beritahu, itu sangat benar-benar diperhatikan mulai dari ruangannya, daya listriknya benar-benar diperhatikan supaya pada saat nanti operasi berlangsung itu tidak terjadi gangguan sama sekali, karena yang namanya operasi jantung itu sangat-sangat sangat-sangat susah. Orang yang operasi jantung itu apalagi pasang ring jantung itu juga sangat susah, apalagi kan berhubungan dengan jantung itu 24 jam bekerja, tidak ada berhentinya sama sekali. Apalagi kalau telat sedikit saja jantung itu berhenti, maka manusia itu akan meninggal. Ya, itu sedikit informasi tentang saya yang dulu pernah membaca tentang ilmu biologi. Lanjut, pada CDPK harus juga terhubung lampu pencahayaan khusus. Bila padamnya pencahayaan harus membahayakan penderita. Nah, tadi saya sudah sampaikan
Kan kalau pemadaman umum itu membahayakan bagi penderita, apalagi pada saat proses medis operasi. Peralatan medis yang digunakan untuk menjamin keseimbangan fungsi bagian pada manusia yang penting harus dapat berjalan normal kembali selambat-lambatnya dalam waktu 10 detik. Sebenarnya kalau yang untuk operasi jantung ini, 10 jantung itu terlambat 10 detik saja itu udah apa ya, ibaratnya itu nyawa pasiennya udah mengambang. 10 detik itu berarti sama dengan berapa berapa liter air, berapa liter darah itu sudah keluar. Jadi kalau untuk jantung itu memang benar-benar bahaya atau benar-benar susah kalau pas lagi operasi itu. CTBK tidak dapat dihubungkan dengan sikri lain dari sistem konduktor proteksi dari ruang lemak 2E sesuai dengan 8.27.3.5 bila CTBK tersebut memang sudah direncanakan untuk itu. Persyaratan umum CTBK harus terjamin kerjanya sekurang-kurangnya selama 3 jam. CTBK harus secara otomatis mengambil alih beban bila voltase jaringan umum harus lebih dari 10%. Voltase pada PHPK hilang paling sedikit pada satu konduktor fase. Hubungan kembali pengulangan listrik pada jaringan umum atau CDB harus dilaksanakan dengan penangguhan waktu secukupnya. Tindakan proteksi terhadap sentuh lak langsung harus tetap dilaksanakan. Catatan, dengan cara ini maka pada beban kerja sumber daya bekerja lebih ringan karena harus mulai dari transformator untuk sistem konduktor pada bersejarah CTBK dalam sistem ruang atau kelompok ruang harus diberi isyarat. Catatan, untuk pengendalian pengaman daya sebaiknya ditambah dengan alat ukur beban. Pembangkitan tenaga listrik harus dipasang di luar ruang pelayanan kesehatan, kecuali pembangkit tenaga listrik pengganti rendah. Semua kabel dan konduktor harus terpisah dan berjarak minimal 5 cm dari kabel konduktor listrik untuk mengatasi terjadinya kebakaran. Untuk gambar instalasi bawah dan download berlaku ketentuan dalam bagian 2, 5, 1, dan 7. Ini adalah gambarnya. Bila CTBK harus melayani lebih dari satu siklit, selective proteksi harus terjadi bila terjadi hubungan pendek. Membangkit tenaga listrik PTL dengan mesin bergerak harus memenuhi syarat dalam bagian 5-510 dan 8 jauh tidak menemukan lain dari 8.7 ini. Memelihara muatan baterai. Kadang muatan baterai harus terjamin otomat pengisi muatan. Perlengkapan pengisian harus dibuat sedemikian rupa sehingga baterai yang telah bekerja selama 3 jam harus terus-menerus beban nol pada kos 0,8 dapat diisi penuh kembali dalam waktu 6 jam. Menguji instalasi. Agar instalasi listrik dapat digunakan dengan baik, instalasi ini itu harus diulang uji secara berkala. Penggunaan instalasi harus memenuhi dokumen berikut. Diagram pertama harus ada diagram umum, terus gambar instalasi ini harus sesuai dengan 2.1.2.3 yang tadi. Petunjuk penggunaan dan pemeliharaannya, buku uji coba atau berita acara pengujian mengenai hasil semua pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penguji tambahan pada penggunaan pertama, resistan konduktor, proteksi, dan konduktor ekvivalensi harus diuji. Penguji menurut 8.27.3.8.2.8 harus dilakukan sedapat mungkin pada saat instalasi seluruh bangunan mengalami pembedahan penuh sampel elektromagnetik baik yang tetap maupun rendah. Bukan harus dilakukan dengan voltmeter voltase efektif dengan sekitar 1 K. Daerah frekuensi voltmeter disebut rendah tidak melampaui terlalu jauh dari 1 K. Pengujian data instalasi diubah dan atau ditambah. Instalasi harus dalam ruang fasilitas pelayanan kesehatan yang dipasang sesuai dengan ketentuan ini. Setelah mengalami perubahan atau menambah tetap memenuhi syarat dalam ketentuan ini. Untuk instalasi harus diuji sesuai dengan gambar instalasi listrik dan diagram PHPK harus diblokir jika terjadi perubahan atau penambahan pada instalasi. Ini pengujian berkala untuk mempertahankan tingkat keamanan tinggi dan seluruh instalasi haruslah dilakukan pengujian berkala
terhadap instalasi digunakan. Hasil pengujian harus dicacap dengan buku sesuai dengan 8.27.6.1. Pengujian sesuai 8.27.6 harus dilakukan oleh juru sekurang-kurangnya setahun sekali. Pengujian monitor insulasi skala proteksi harus dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan menekan tombol uji sekurang-kurangnya setengah tahun sekali uji coba. CTPK harus dilakukan dengan membeban sekurang-kurangnya 5% daya nominal selama 15 menit untuk satu daya statis dengan konverter berputar dan 60 menit. Untuk satu daya dinamis dilakukan oleh petugas sekurang-kurangnya sebulan sekali sesuai dengan petunjuk pembuatan perlengkapan dan satu daya. Jenis ruang khusus. Dalam tabel ini ruang khusus dapat paling banyak dalam perumahan bangunan PPL dengan sifat masing-masing. Ini ada ruang-ruangnya. Pertama, ruang kering, ruang kerja listrik, ruang tenaga listrik terukur, ruang radiasi, ruang kerja kasar. Jika suatu jenis ruang tertentu tergantung pada keadaan dapat dimasukkan dalam berbagai kategori. Contohnya seperti ruang khusus, maka tanda petunjuk bersangkutan berturut artian bahwa petunjuk di kategori ruang jenis ruang paling banyak terjadi di terdepan K atau N. Jika satu ruang termasuk serentak dalam beberapa kategori, jadi misal berdebu bersamaan panas, untuk dari kedua kategori disebut diumumkan satu sama lain dengan tanda tambah yang bersama di tempat dalam satu kurung D plus P bergolong D plus IB. D berarti bahwa jenis ruang yang bersangkutan biasanya berdebu atau lembab dan kadang-kadang hanya berdebu tergantung pada penggunaan ruang tersebut. Tabel ini dimasukkan hanya digunakan sebagai pedoman dalam penerapan ketentuan bersangkutan dan memberi keterangan pedoman pada yang penting yang harus digunakan dalam berbagai ruang kerja yang menentukan pilihan mengenai bahan listrik yang digunakan ruang itu dan cara pelaksanaan instalasinya. Samping itu, selalu ada kemungkinan untuk meninjau keadaan ruang secara sendiri tanpa memperhatikan masuk tidaknya dalam tabel ini. Kemudian dimasukkan dalam suatu kategori tertentu. Penilaian yang masuk ke pokok di bawah ini didasarkan atas keadaan ruang yang bersangkutan jika berada dalam bangunan. Pada akhirnya, harap diperhatikan bahwa pabrik perusahaan besar dapat terdapat pada bagian pabrik yang tidak berhubungan langsung dengan produk produksi. Sebenarnya misalnya pekerjaan kayu, pada pabrik teh, bagian las gardu, industri listrik yang besar, ruang dalam pabrik karet, dan sebagainya. Di bawah judul dalam tabel di bawah ini, rincian ruang tidak semuanya diperlukan, oleh karena itu tidak selalu ada, dan bila ada dapat digunakan petunjuk dalam judul perusahaan yang sejenis yang termuat dalam tabel ini. Ya, ini saya akan tunjukkan tabelnya. Ya, ini sedang loading. Ini adalah tabel untuk keterangan yang ada di jasa tercantum dalam perusahaan. Misalkan jadi yang plus itu biasanya mungkin ruangannya panas, kalau panas atau berdebu. Contohnya D itu untuk kode berdebu, K dan N itu bisa digunakan untuk ruangan khusus. Ya, ini ada tabel-tabelnya, bisa diperhatikan sendiri. Ya, contohnya saja yang merupakan khusus. Ya, khusus ini jadi penjelasan tadi itu di luar ruangan produksi. Contoh pada kode mekanik halus bengkel dengan kode K. Nah, itu berarti ruangan khusus. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.